Oke semuanya, kali ini kita akan belajar tentang metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Yang pertama-tama, metabolisme itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada anabolisme. Ana artinya pembentukan dari sederhana menjadi kompleks. Lalu ada katabolisme, yang dari kompleks menjadi sederhana. Nah, ini ada alurnya, teman-teman. Nah, di sini ada alurnya. Kita deketin. Glukosa. Glukosa ini gula. Glukosa diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Lalu diubah lagi jadi gliseraldehid 3-fosfat, dirubah lagi jadi asam piruvate. Nah, alur 1, 2, 3, 4 ini dinamakan glikosis. Oke teman-teman, 1, 2, 3, 4 ini dinamakan glikosis. Kita ke bawah. Nah, dari asam piruvate ini, bila hasil akhirnya ada di asam piruvate, berarti hasil akhir ini dapat disebut hasil akhir yang terjadi secara aerob. Secara aerob itu artinya ada oksigennya. Nah, lalu asam piruvate ini dirubah lagi jadi asetil-CoA. Nah, di sini ada siklus utama dari karbohidrat itu sendiri, yang dinamakan Krebs cycle. Krebs cycle ini asetil-CoA ada di Krebs cycle, dirubah di Krebs cycle. Lalu Krebs cycle ini dirubah lagi jadi ATP. ATP ini energi. Jadi for your information, jadi ini proses ubah dari Krebs cycle ini jadi ATP ini ada sebutannya yang disebut transfer elektron. Transfer elektron ini merubah NADH. NADH itu 1 jumlahnya. Jika dalam Krebs cycle ini NADH-nya ada 1 jumlahnya, berarti NADH ini sama dengan 3 ATP. Dirubah menjadi 3 ATP, 3 energi. Dan dirubah lagi ada FADH. Jika 1 FADH ini diartikan sebagai ATP, energi ATP, berarti ini 2 ATP. Jadi 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH sama dengan 2 ATP. Oke, lanjut. Nah, hasil dari ATP ini, hasil dari energi ini menyisakan sisa energi NH3. Nah, NH3 ini masuk ke dalam urea cycle. Di urea cycle ini nanti dia akan berubah menjadi urin, lalu dikeluarkan. Prosesnya namanya ekskresi. Jadi sisa-sisa dari energi ini akan dikeluarkan di urin, akan dikeluarkan menjadi urin, itu namanya ekskresi. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu, protein ya. Dari asam piruvate ini, kita akan bahas karbohidrat, protein. Nah, asam piruvate ini, jika ada energi yang bukan berasal dari karbohidrat, maka ia berasal dari protein. Jadi ada energi. Kan selain dari karbohidrat, energinya ada dari protein, ada juga dari proses lipid. Nah, dari proses protein sendiri, asam piruvate ini akan berubah menjadi piruvate dehidrogenase
genase genase kompleks. Nah, itu sebutannya untuk berubahnya asam pirufat menjadi amino asid, asam amino. Nah, asam amino ini kan menghasilkan gula, cadangan energi tersendiri teman-teman, yang bukan dari karbohidrat. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya dikembalikan gula ini ke asam pirufat, itu namanya glikoneogenesis. Glikoneogenesis ini yaitu teman-teman, kalau misalnya ada energi lain selain dari karbohidrat tadi, itu namanya glikoneogenesis. Dengan catatan, glikoneogenesis ini terjadi apabila seseorang itu asupan glukosanya kurang. Contohnya kayak orang menjalankan diet, asupan glukosa dalam tubuhnya dia itu kan jadi kurang, menurun. Jadi dilakukanlah ini, mencari energi yang lain dari protein. Nah, ini tuh disebut glikoneogenesis. Nah, balik lagi ke sini. Glukosa dirubah jadi glukosa 1-fosfat. Aduh, getar banget kameranya. Nah, glukosa ini dirubah jadi glikogen. Proses perubahan glukosa dari glikogen itu disebut glikogenolysis. Lalu jika sudah terjadinya glikogen ini udah terbentuk, dikembalikan ke glukosa 1-fosfat ini, berarti itu disebutnya glikogenesis. Jadi ini glikogenesis, kesini glikogenesis, kesini glikogenolysis. Nah, kenapa ada glikogen ini? Glikogen ini terjadi apabila kadar gula di dalam darah itu meningkat, kadar gula di dalam darah itu tinggi. Maka kita harus menstabilkannya. Cara menstabilkan kadar gula yang tinggi itu dibantu dengan hormon yang namanya insulin. Nah, proses perubahan glukosa jadi glikogen ini dibantu sama hormon insulin yang menstabilkan kadar glukosa dalam darah. Nah, sudah distabilkan ini nanti disimpan di dalam hati manusia. Nah, kalau udah terjadi itu mungkin bisa dilepas kembali ke glukosa. Ya, prosesnya namanya glikogenolysis. Glukosa 1 berubah jadi gliserol D3-fosfat. Kayak gini aja ya. Jujur aku capek pegangnya. Hipogenolysis. Glukosa 3-fosfat ini berubah jadi gliserol, itu namanya lipogenesis. Sama kayak yang di glikogen tadi ya. Oh, bukan. Sedangkan gliserol ini dirubah kembali ke glukosa, itu namanya lipogenolisis. Nah, gliserol ini ada tempat berubah
ditrigliserid. Ya Allah, apa yang aku tulis ini? Trigliserid. Nah, trigliserid ini berubah jadi liposis. Nah, liposis ini berubah jadi fas, asam lemak. Fas itu asam lemak. Jadi energinya ini, asam lemak ini. Itu namanya yang terjadi secara lipid. Nah, asam lemak ini dikonversi lagi ke asetil-CoA. Nah, dalam prosesnya itu dibantu sama yang namanya beta oksidasi. Gak kelihatan tulisannya, biar aku tulis ini. Beta oksidation. Pakai oxidation. Nah, itu dibantu untuk merubah asam lemak ini ke asetil-CoA. Terus asetil-CoA ini ke fas asam lemak ini sama, namanya lipogenesis, kayak yang berubahnya glukosa ke gliserol. Nah, segitu aja teman-teman untuk pembahasan. Saya masih amatir, semoga dapat dimengerti. Banyak banget bahasa-bahasa yang gak tepat, yang saya jelasin itu gak tepat pokoknya. Makasih teman-teman dan nonton.